رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Nah, kita lanjut kitab kita yang kedua, Kanzur Raghibin Syarah Minhajul Talibin. Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Nah, kemudian disyarah dengan nama Kanzur Raghibin Syarah Minhajul Talibin. Siapa yang menyarahkan? Al-Imamul Mahalli. Siapa Imam Mahalli? Gurunya Imam Suyuti. Jadi ada tafsir Jalalain yang menafsirkan dua dalal, Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin Al-Suyuti. Memang tafsir Jalalain. Jadi Mahalli gurunya Imam Suyuti nafsirin Quran bukan dari Al-Fatihah, dari Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai di tengah-tengah suratul Kahfi, meninggal dunia. Kemudian ditulisin oleh anak muridnya Imam Jalaluddin juga, Jalaluddin As-Suyuti, dari tengah surat Kahfi sampai An-Nas. Karena berhubung Fatihah belum ditafsirin, makanya tafsir Jalalain Fatihahnya dari di belakang. Habis Qul a'udzu binas, tafsir suratul Fatihah. Karena Al-Mahalli itu tafsirnya bukan dari Fatihah, dari Alif. Inilah tafsir Jalalain yang umumnya kita kenal. Di mana-mana tafsir yang pertama sebelum tafsir yang lain baca apa? Tafsir Jalalain dulu. Karena tafsir Jalalain adalah tafsir yang paling ringkas. Ada orang Yaman, ulama Yaman, rajin ngitung huruf tafsir Jalalain, kemudian dihitung huruf Quran. Kan huruf Quran ada 6.600 berapa sekian. Nah, karena tafsir Jalalain itu sangat ringkas, mau dihitung mana banyakkan tafsir Jalalainnya atau banyakkan apanya? Huruf Quran. Nah, kenapa mau dihitung? Karena ada hukum. Hukumnya adalah orang yang tidak punya wudhu tidak boleh membawa apa? Menyentuh dan membawa Al-Quran. Orang yang tidak punya wudhu diharamkan menyentuh Quran dan membawa Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Qurannya itu kecampuran, apakah tidak boleh dibawa sama orang nggak punya wudhu? Kecampuran apa? Tafsir. Ya. Jadi kata ulama, kalau Qurannya banyakan gitu, Qurannya banyakan, huruf Qurannya banyakan, huruf tafsirnya dikitan, nggak boleh. Nah, kalau sama masih
masih nggak boleh. Kecuali kalau apa? Oh, tafsirnya banyak kan, Qurannya dikit. Nah makanya ini dihitung nih. Kan tafsir Jalalain, tafsir yang boleh apa? Ingat, kalau tafsir Jalalain diketahui mana banyakkan, nah tafsir yang lain nggak usah dihitung-hitung. Sebab tafsir Jalalain adalah tafsir yang boleh apa? Apa yang rajin ini hitung sama ternyata berimbang. Huruf tafsir Jalalain dengan huruf Quran berimbang sampai suratul Zariyat. Sampai suratul Zariyat. Nah, saat dari mulai suratul Zariyat sampai Al-Fatihah sampai ke belakang ternyata tafsir Jalalainnya apa? Lebih banyak. Jadi kesimpulannya ya, tafsir Jalalain hurufnya lebih banyak dari apa? Sehingga orang yang tidak punya wudhu pun kalau membaca tafsir boleh apa? Bisa tuh tafsir. Nah apalagi kalau tafsir yang lain yang ini paling ringkas. Nah itulah tadi kita mengenal siapa Imam Mahdi. Nah, kita sekarang baca kitab fikih ini, bukan baca tafsir. Kata Imam Al-Mahali, kata Imam apa namanya, kata Imam Nawawi ya, ini kan Nawawi kemudian sarahnya fal mutaqayyiru bimustagna anhu. Jadi kemarin kita selesai air yang suci menyucikan yang bisa digunakan buat menghilangkan hadas kecil, hadas besar, bisa menghilangkan benda yang terkena najis. Itu kemarin air mutlak atau suci menyucikan. Nah sekarang akan diterangin derajat air yang kedua ya, yaitu yang dikatakan suci tapi tidak menyucikan. Nah, fal mutawayyiru bimustagna anhu, air yang berubah. Jadi air berubah dari asalnya. Asalnya itu suci menyucikan, akhirnya berubah. Nah, berubah. Dengan apa berubahnya? Bimustagna anhu, berubah dengan benda suci yang mana benda suci itu tidak diperlukan oleh air. Air itu nggak butuh. Itu namanya mustagna. Kalau mau diartikan mustagna itu air terkaya. Oh, kalau terkaya apa nih? Air kaya, artinya air nggak perlu. Saya nih orang kaya, perlu nggak? Perlu nggak bantuan? Ya enggak, orang kaya kan banyak duitnya. Kalau orang terkaya berarti nggak perlu. Nah kalau air kaya, apa dia air kaya? Dia nggak perlu sama benda itu nyampur gitu. Benda suci nyampur ke air suci menyucikan. Sedangkan air itu nggak perlu dengan benda itu. Sedangkan benda itu ketika nyampur ngerubah air. Mana contoh? Air suci menyucikan, air hujan nyampur teh. Nyampur apa? Apakah air itu perlu sama teh? Enggak, yang perlu siapa? Ente yang perlu. Nah itu artinya air suci menyucikan nyampur benda suci, sedangkan air itu sendiri tidak butuh dengan benda suci itu. Sehingga air itu yang tadinya bening ya, nyampur teh jadi apa itu? Coklat warnanya kan berubah itu. Nah itu turun tuh statusnya tuh dari suci menyucikan menjadi apa? Itu mutaghayyir bimustagna. Ya, berubahnya air baik warnanya atau baunya atau apa? Rasa. Bimukhalidin tohir tuh nyampur dengan benda suci. Sedangkan air itu sendiri nggak butuh karena dia terkaya. Contoh apa tuh yang bisa mengubah air? Ada za'faron. Ya. Kalau kita bilang nyampur teh, campur kopi, campur susu, dulu za'faron. Taghayyuran berubah. Kecuali kalau nyampurnya dikit gitu, sehingga air itu nggak berubah. Nah itu masih tetap suci menyucikan. Tapi kalau gara-gara nyampur berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasa, nah itu yamna'u itlaqasna alaih. Sudah tidak dikatakan lagi air hujan, namanya udah berubah. Jadi apa ya? Air teh, air kopi, air susu, nah udah berubah, mencegah
itlak. Ada itlak mencegah dinamain air mutlak. Ya. Dikasrati karena tehnya banyak, ya. Karena kopinya banyak, karena susunya banyak, sehingga namanya udah berubah. Nah, maka air itu yang tadinya suci menyucikan menjadi apa? Suci. Wa dulu tohur, dia tidak lagi suci menyucikan. Jadi suci. Jadi hanya boleh untuk diminum ya apa. Tapi kalau untuk wudhu, untuk mandi, untuk mencuci barang yang najis nggak bisa. Itma sodaqah tohur wa mutlak wahid. Jadi tohur sama mutlak sama tuh. Kalau bilang suci menyucikan, air mutlak sama. Nah kalau udah berubah, udah tidak dikatakan mutlak, tidak dikatakan tohur, tapi tohir. Nah, beda. Kalau tohir suci tidak menyucikan, kalau tohur suci menyucikan. Nah, kemudian walaya dulu petohawati tawayyurun la yamna'ul isma likil natihi. Dan tidak mengapa, ya, tidak mengapa, tidak mempengaruhi dalam toharoh, ya, tidak mempengaruhi suci menyucikan kalau berubahnya itu tidak mencegah nama air suci menyucikan. Artinya masih tetap dikatakan apa? Air hujan, masih tetap dikatakan air sumur walaupun nyampur. Kenapa? Likin lagi, karena benda sucinya sedikit. Nah itu masih tetap suci menyucikan. Kalau memang namanya masih tetap, namanya belum. Kenapa? Karena benda suci yang nyampur itu sedikit. Nah, ya. Nah itu dikatakan masih tetap suci menyucikan. Titik. Wala mutawayyirun bimaksin watinin watuhlubin, dan la mutawayyirun, dan masih tetap juga air dikatakan suci menyucikan seandainya berubah. Berubahnya itu bukan dengan teh, tapi berubahnya dengan maksin, artinya lama disimpan. Kan kalau air lama disimpan itu apa itu berubah? Baunya kalau air lama disimpan di botol itu nanti baunya berubah. Nah seandainya baunya itu berubah, itu masih tetap suci menyucikan. Kenapa? Karena berubahnya itu bukan direkayasa, bukan ditawain teh, bukan, dia berubah sendiri. Nah itu tetap suci menyucikan. Atau tin, atau air itu berubah warnanya dengan sebab nyampur tanah. Tuh, air turun dari atas, air hujan suci menyucikan, turun ke tanah karena memang di bawah tempatnya, di bawah tanah, sehingga air itu jadi apa? Tanah, warna apa? Nah, tetap suci menyucikan gini, walaupun udah berubah warnanya. Kenapa? Karena memang tempatnya di situ, bukan. Kalau yang beda, kalau yang tadi kan berubah itu ente taruhin, ente campurin teh, campurin susu, campurin kopi. Nah kalau ini memang air itu turun ke bawah, kemudian sampai ke tanah, sehingga air itu berwarna apa? Nah coklat. Itu tetap suci menyucikan walaupun warnanya berubah. Kenapa? Karena memang tempatnya, bukan berubahnya itu direkayasa. Kalau memang tanahnya itu nggak kecampuran apa-apa, bedanya kalau kali Ciliwung mulai. Waktu huruf demikian juga berubahnya dengan sebab lumut. Ada lumut, jadi air tersimpan lama di tempat kenal lama, akhirnya banyak lumut. Yang tadinya air itu bening, akhirnya menjadi apa? Hijau. Nah, itu tetap saja menyucikan. Sebab berubahnya itu bukan karena rekayasa, karena antara lumut sama air selalu bersahabat. Wa ma fi maqarihi wa mamarihi, demikian juga berubahnya air yang suci menyucikan disebabkan karena tempat keberadaannya dan tempat lewat.
memang dia tempat adanya di situ, ya walaupun berubah nggak apa-apa. Mana contoh di Ciseeng ada Ciseeng air apa? Belerang, oke. Itu emang di situ tanahnya banyak belerang, ada air mata-mata bau belerang. Itu menyucikan, emang tempatnya apa? Nah, bukan karena direkayasa. Itu tempat mamar, tempat lewat. Karena memang tempat lewatnya di situ, air itu berubah. Asalkan di situ nggak najis gitu. Kalau memang tempat lewatnya najis ya bukan. Nah itu juga tetap suci menurut dia. Kenapa semuanya itu suci? Kalau tempatnya, tempat lewatnya, atau memang sahabatnya seperti tadi lumut, ya, atau memang air itu disimpan lama, akhirnya berubah bau. Kenapa itu tetap suci menyucikan? Nah di sini dikatakan, ya, oh ada terusannya. Kaki kibrit itu belerang, kibrit, ya. Kaki brit itu apa? Kaki britin belerang. Zernis, ya, zernis, ya. Itu hampir sama kayak bawa belerang. Kenapa tetap suci menyucikan walaupun berubah? Lita azuri sonil mak, karena sulit menjaga air, ya. Sulit jaga air. Jadi kalau kita mau wudhu, ya, supaya air kagak kena tanah, kan ditadain gitu, bisa kita tadain air? Enggak bisa. Loh, karena sulit menjaga air, ya. Oh, sulit jaga air. Amal dukir terhadap apa yang tadi disebut tadi, jaga air dari lumut susah, jaga air dari tanah susah, jaga air. Fala yang naud tawayyubihi itlaqal ismi alaihi. Jadi walaupun berubah, namanya masih tetap dikatakan apa? Air suci, air mutlak. Oh beda kalau air teh udah juga oleh teh, air susu. Baik. Wa in asbahat tawayyubihi fi suratit tawayyuril katsir bi mustana anhu. Walaupun gitu. Tuh. Walaupun apa tuh, ya? Walaupun itu tadi itu air yang sulit dihindari dari yang tersebut tadi bisa merubah air seperti merubahnya apa tuh? Berubahnya teh, ya kan? Itu kan air jatuh ke tanah coklat, ya, warnanya apa? Coklat, sama seperti warna teh. Cuman kalau warna coklat kena tanah masih tetap signifikan, tapi kalau coklatnya kena campuran teh, nah itu lain. Walaupun katanya apa? Air tertampung di tanah berubahnya itu persis seperti berubahnya apa? Nah, seperti berubahnya teh tadi itu. Ya mustana itu kan air yang tidak perlu lagi ya teh tadi. Walaupun warna air yang di tanah itu coklat sama seperti warna teh, air yang di tanah tetap suci menyucikan. Walaupun apa itu asbah menyerupai, ya, menyerupai benda yang masuk ke dalam air, sedangkan air tidak butuh seperti apa tadi? Teh. Baik. Kata demikian pula layak tuh. Ya, demikian pula tidak mengapa, ada tetap suci menyucikan. Apa itu? Mutawayyirun bimujawirin. Kalau berubah dengan sebab bertetangga dengan benda yang suci. Mana contoh? Ya. Kaudin, ud apa? Ud, ya. Ud itu waduhin, ya. Ada ud ini maksudnya benda yang apa tuh? Yang harum. Mana benda yang harum? Ud. Itu kalau ada orang, ya, lupa, kau lupa, kasih apa itu? Kasih kayu harum, ya. Sehingga jadi apa? Seandainya ada air, ya, ada sungai. Nah, kemudian di samping sungai ada pohon apa itu? Pohon dahulu. Sehingga air itu menjadi apa? Wangi, nggak apa-apa ini, karena dia bertetangga. Ya. Tuh, bertetangga dengan apa itu? Mau pohon dahulu, pohon gitu. Duhin gitu juga tuh, ya, benda yang harum. Mutayyibain tuh, mutayyibain kan harum, baik itu harum atau
Tidak. Ya, itu berubah apa itu? Berubah bau. Ya. Kalau berubah warna apa contohnya? Ya, ada air, ya. Sampingnya air ada pohon. Kemudian daun pohon pada jatuh sehingga mengakibatkan berubah air. Nah itu juga nggak apa-apa. Berubahnya karena bertetangga dengan apa itu? Dengan pohon. Nah, itu atau turok tadi, ya. Atau turok turihabihi, atau apa? Ada air bening, kemudian ente campurin apa? Itu kan apabila dijilat anjing, bila boleh ya, dijilat anjing apa itu cucinya? 7 kali cuci, salah satunya apa? Nah, jadi tanah yang tadinya salah satu tanah yang dicampurin oleh turap udah berubah nggak? Berubah. Nah itu tetap saja menyucikan tuh, ya. Turap itu apa tadi? Tanah. Beda dengan teh. Nah ini dicampurin sama turap tetap suci menyucikan. Kel abhar. Jadi turap artinya dicampur dengan apa? Tanah turiha yang dikeburin di dalamnya. Bil adhar, menurut pendapat yang kuat masih tetap suci minum ikan. Kenapa itu tetap? Li'anna taghayyurahu bidzalika likaunihi fil awali tarawuhan. Kenapa walaupun berubah tetap dikatakan suci minum ikan? Karena berubahnya dengan benda-benda tadi yang pertama disebabkan karena tarawuh. Apa itu tarawuh? Berubahnya karena apa ini ya? Kena bau, ya. Jadi berubahnya kena bau. Ya, gitu. Ya, kalau tadi di sampingnya ada pohon gahru, nah, berarti kan berubah wangi. Ya. Kalau disimpan lama menjadi apa? Baunya apa? Busuk. Nah, ya. Itu kenapa masih tetap dikatakan suci menyucikan? Karena berubahnya itu berupa talawuh, berubahnya hanya berupa bau. Adapun yang kedua, yang mana yang kedua nih? Yaitu apabila dicampur tanah. Nah, kalau dicampur tanah, berubahnya bukan karena bau, tapi karena apa? Warna atau karena kadul atau kadul. Kenapa? Karena apa? Karena butak. Jadi karena bau, karena butak, kadul. Semuanya itu baik bau atau kadurah la yamna'u itlaqal isma alaih, la yamna'u itlaqal isma alaih, masih tetap dikatakan apa? Suci. Nah, itu al-qaulul abhar, qaulul. Nah, tapi ada qaul dhaif. Nah, ini wasani. Nah, ini ada qaul dhaif ya dulu. Nah, ada qaul yang dhaif yang lemah mengatakan kalau air kalau udah berubah, ya, walaupun yang disebut tadi itu, nah itu ya dulu, artinya dulu turun tuh air dari suci menyucikan kepada suci. Ya. Kalau tawayyiri binajisin mujawirin fil awal, ya, sama seperti apa? Ya, berubahnya air dengan sebab tercampurnya benda najis, mujawirin. Mujawir ke awal, walaupun benda najisnya itu apa tadi? Ya bertetangga. Ya. Wabisa paran bisa nih. Nah kalau yang keduanya berubahnya dari suci menyucikan menjadi suci. Kalau najis dari suci menyucikan menjadi najis. Ya. Jadi kalau benda air suci menyucikan dari nyampur najis menjadi najis. Kalau yang nyampur itu tauhid menjadi suci menyucikan. Jadi pendapat kedua katanya kalau air berubah walaupun benda suci maka diturun menjadi apa? Suci. Sama seperti air kecampuran apa? Najis. Bedanya kalau kecampuran najis menjadi najis, tapi kalau air kecampuran benda suci menjadi tauhid. Ini pendapat yang kedua. Wapurikol awat. Nah, apa bedanya antara terkena najis dengan terkena benda suci? Biwalali amrin najasah. Loh, kalau najis
berat. Bolat, ada apa bolat ya? Najis itu apa namanya besar, tapi kalau suci itu teh atau kopi, nah itu apa itu ya? Nggak seperti najis itu ya. Kemudian tohuriyati turab. Nah, kalau turab berarti tohir, teh tohir, susu tohir. Nah, beda kan najis. Bihilafi za'faran. Nah, za'faran gitu juga. Wa in kana tohiran bi annahu la yasta'malu bi hadatsin wala najis. Karena teh itu, za'faran itu, susu itu tidak pernah digunakan buat menghilangkan hadas atau menghilangkan amal mutawayyiru biturobin. Adapun air suci menyucikan yang berubah ya, dengan sebab apa itu? Turob. Tapi turobnya tahu purih. Kalau yang tadi kan turobnya yang diceburin ya, itu tadi. Kalau yang kedua nggak boleh karena udah berubah. Kalau adhar enggak tetap. Tapi kalau turab yang apa ditiup oleh angin, laya dulu jasman, nah itu tidak mengapa, walaupun air itu apa berubah, karena datangnya turab itu bukan direkayasa. Baik, kita lanjut. Nah, udah itu tadi air ya apa suci ya, turun darajatnya disebabkan karena benda suci lainnya yang mana air itu nggak butuh. Tapi kalau memang dia bertetangga, kalau bertetangga berarti butuh. Tapi kalau memang air itu butuh dengan benda itu, seperti dia bertetangga, nah itu nggak mengapa, ada pengaruh. Nah kemudian ada air suci menyucikan, tapi makruh digunakan. Nah jadi air suci menyucikan, makruh digunakan. Nah, ini khusus, yaitu air suci menyucikan yang terjemur, ya. Oh, yang panasnya terjemur oleh apa? Nah, namanya musamas. Air yang masakhanat kusyamsu, air yang panasnya dengan sebab terik mata. Nah, tapi makruhnya ini khusus di badan, di badan, digunakan buat badan. Tapi kalau untuk yang lain-lain nggak apa-apa. Kenapa kalau badan makruh? Khawfal baros ya, dari sudut kedokteran kesehatan. Karena nanti menimbulkan penyakit kulit. Ya, gitu. Tapi kalau untuk cuci pakaian yang najis ini kan suci menyucikan. Pakaian najis boleh nggak dicuci pakai air yang sama? Boleh. Yang tidak boleh kalau untuk wudu, untuk mandi. Nah, kenapa? Dari sudut ilmu kesehatan dia akan menimbulkan penyakit baros. Jadi pertama air itu terjemurnya oleh matahari. Keduanya syaratnya biayakuna bikutrin hal, panasnya itu di daerah yang memang panas, ya, daerah yang memang kalau terik matahari membuat suhu udaranya mah. Tapi kalau di puncak ya, di puncak ya, walaupun terjemur matahari kan air itu tetap dingin. Nah itu nggak makruh. Jadi yang makruh di mana? Putrin hal. Nah adanya di mana? Di daerah yang suhunya apa? Nah panas. Kalau di sini contohnya Hijaz ya. Karena yang ngarang ini kan di sono. Kalau di sono cuma di Jakarta kejauhan. Karena ngarangnya di sono itu ini Hijaz ya. Kan kalau karang ini kayak Jakarta. Ini ngarangnya di sono. Yang contoh kan mau contoh yang dekat. Hijaz itu Hijaz. Hijaz itu Mekah, Jeddah, Mekah, Taif, ya. Madinah itu Hijaz. Mekah, Jeddah, Mekah, Madinah, Taif, Madinah itu Hijaz. Nah, itu kalau musim panas, Hijaz. Nah kemudian syarat yang ketiga, tadi kan panasnya karena sengatan matahari. Yang kedua, adanya di mana? Di daerah yang suhu udaranya. Nah yang ketiganya syaratnya air itu tertampung di tempat penampungan air yang terbuat dari logam yang bisa berkarat. Ya gitu.
Berarti apa? Besi. Berarti apa? Besi kan besi berkarat. Tapi kalau yang bukan dari logam, ya, yang tidak berkarat, ya nggak apa-apa. Jadi syaratnya apa? Logamnya tempat penampungan air terbuat dari apa? Logam yang montoba, yang dibuat berkarat. Nah sekarang kita ingin tahu rahasianya. Tadi katanya rahasianya menimbulkan penyakit kulit. Nah, li'anna syamsa bihiddatiha, kena matahari dengan sengatannya itu menyengat air tadi itu. Kemudian air itu ditampung dengan ditampung oleh benda ya apa tadi, logam yang berkarat. Itu tapsiluminku zuhumatan. Nah, itu ngeluarin apa? Kalau dijemur, kalau tersengat matahari, sedangkan penampungnya logam yang berkarat. Itu di atas permukaan air itu ada semodel minyak. Ya, itu bisa disaksikan yang berwarna hijau, biru, kuning di atasnya. Itu yang bahaya itu. Zuhumah seperti apa? Minyak, ya. Taklul mak yang ada di atas permukaan air, ya. Yang kita bisa lihat tuh warna-warni, ya. Warna pelangi, bukan warna pelangi LGBT. Kan LGBT lambangnya pelangi juga. Jadi kalau air ya ditampung di mana tuh? Di tempat ya, dari logam yang berkarat, di panasnya matahari. Di atas permukaan air tuh ada kayak model minyak yang kelihatan warna-warni, ya. Nah, itu tuh yang bahaya tuh apabila kena kulit, ya, nanti menimbulkan itu. Jadi makruhnya dari sudut itu. Faedalah kotil badana, makanya makronya kalau dipakai di badan. Apabila nempel di badan, ya, zuhumah itu tadi itu nempel di kulit, ya. Nah, bisuhu natihima dengan masih panas ada minyaknya itu. Nah, itu sifat antuk bawa alih. Oh ya, dikhawatirkanlah kita itu ditakuti antuk bawa alih. Ya, maka minyak tadi tukbab alih, artinya apa? Tukbab diterima oleh kulit, patah batu dam sehingga darah itu tertahan, ya. Payah sulul baros. Nah, disitulah menimbulkan penyakit apa? Kulit. Nah, jadi syaratnya yang pertama apa itu? Terjemur oleh terik matahari. Yang keduanya apa? Di daerah yang panas. Yang ketiganya apa? Kemudian ada yang keempat dipakai buat badan. Istilah yang musafari binar, beda kalau panasnya dimasak. Binar kan pakai api. Apabila dipanasin pakai api, ya, berarti ente mau uduk atau mau mandi, airnya dingin, boleh nggak diapain? Nah, dia dipakai aja pakai air, ya. Lah yukroh gitu ya. Lihat itu karena air yang dipanasin pakai api itu nggak ada apa itu tuh, nggak ada suhu mah, jadi nggak ada minyak-minyaknya itu, makanya nggak dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Nah itulah, ya. Saya ulangi, jadi air yang pertama adalah suci menyucikan. Nah air yang suci menyucikan dari mana? Asalnya yang turun dari atas dan terbit dari bumi, ada 7. Yang kedua air suci tapi tidak suci. Asalnya air suci tidak menyucikan, asalnya itu sih menyucikan. Kenapa menjadi suci itu tadi? Karena kecampuran benda suci di mana air itu nggak butuh. Kalau memang air itu butuh, nah tetap suci menyucikan. Air tidak butuh. Dengan sebab nyampurnya itu nama air sudah. Nah itu air suci menyucikan. Air suci nomor 1. Adapun air suci tidak menyucikan nomor 2, bukan lantaran kecampuran, tapi pernah dipakai, ya, pernah dipakai buat untuk yang fardu. Nah, namanya apa? Mustamal. Nah, air mustamal adalah air yang suci tapi tidak. Jadi air suci tapi tidak menyucikan ada berapa macam? 2. Yang pertama tadi kena kecampuran,
sehingga namanya berubah. Yang keduanya apa? Bukan kena kecampuran, kena pernah dipakai. Ya, sehingga yang dikatakan nah, air mustakmal itu suci tapi tidak. Nah, insya Allah pada pengajian akan datang akan kita lanjut dengan air tauhid yang nomor 2 yang dikatakan air mustakmal. Bagaimana dikatakan mustakmal? Ya, nah, akan diterangkan nanti. Ya, yaitu apabila digunakan buat apa itu? Buat wudhu yang wajib dan mandi yang wajib yang bisa menghilangkan hadas. Tapi kalau wudhu yang sunat atau mandi yang sunat, nah itu tetap aja suci menunjukkan. Insya Allah akan kita lanjutkan. Oke, Ya. lagi. Ada 2 pertanyaan begini. Yang pertama tentang amal tentang tasawuf. Ya. Katanya dalam hadis orang masuk surga itu bukan karena amal karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh dia akan masuk surga Ya. Itu bagaimana secara menghubunginya gitu Baik. Surga nggak bisa masuk ke surga tanpa rahmat Allah. Sedangkan ayat-ayat Allah banyak membicarakan allazina amanu wa amilus sholihat masuk surga. Ya. Itu bagaimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua tentang fikih. Air kembang kan kalau ada orang yang mau kawin, nikahan atau 7 bulan disiramin air kembang itu bagaimana pakai air kembang yang disiramin pakai air kembang, bahwa itu kan makruh, kok masih dijalanin aja pakai itu gitu. Gimana Jadi syaratnya masuk surga, syarat masuk amanu wa amilus, syarat masuk surga amanu wa amilus. Lihat, ini saya mau nerangin syarat masuk surga, gitu. Bukan syarat langsung masuk surga, kan beda. Nih, kalau orang amanu wa amilus soleh, kalau amanu wa amilus udah pasti masuk surga. Amanu wa amilus soleh pasti masuk. Tapi masuk surganya kapan? Nah itu kan cara surga, bisa masuk surga duluan, bisa juga masuk surga belakangan. Kalau dia amanu wa amilus. Nah kalau ente ingin langsung masuk surga, nah itu ditambah di samping amanu wa amilus sholihat, tambahannya ya dosanya terampuni. Nah ini berat nih. Kalau mau langsung, ya, kalau pakai mampir dulu, ya, cukup amanu wa amilus. Karena yang namanya orang beriman beramal soleh, walaupun beriman beramal soleh pasti punya apa? Dosa. Yang tidak punya dosa itu. Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi Rasul udah jelas nggak punya dosa. Nah, kalau kita yang beriman beramal soleh udah pasti punya. Selama dosa itu belum diampuni oleh Allah, dia harus apa tuh? Masuk neraka. Ini kalau ente ingin langsung masuk surga, di samping amanu wa amilus sholihat, maka dosa harus terhapus. Artinya sebelum meninggal dunia taubat dulu, ampuni dosa. Itu yang tadi. Jadi syaratnya. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan masuk surga bukan apa? Bukan ya, gitu. Semata-mata dia apa? Rahmat Allah. Jangan bisa matanya. Ente bisa sholat, siapa yang kasih tenaga? Nah ini ya, ente puasa, siapa yang membuat ente bisa puasa? Nah ini gitu. Jadi walaupun hakikatnya sebab masuk surga kena amal ente itu sendiri, siapa yang gerakin ente? Itulah artinya. Ya, jadi tidak boleh kita mengatakan ya, ada nih. Ada riwayat, ada riwayat Israiliyat, ada riwayat Israiliyat, tapi maknanya benar. Seseorang beribadat selama 300 tahun. Maka kisah Israiliyat. Kalau kenapa Israiliyat? Karena umat Nabi Muhammad nggak ada yang umur 300 tahun. Nih, yang ada umur yang sampai ratusan tahun kapan? Orang dulu Nabi Nuh 1000 tahun. Lalu umat Nabi Muhammad mabaina sitin
Iya apa? Itu 300 tahun kisahnya itu kembali ke orang dulu. Ada orang dulu kata Nabi beribadat 300 tahun. Karena banyak ibadah Allah, silakan masuk surga. Ya, kata Allah silakan masuk surga dengan rahmat saya gitu. Ya, silakan masuk surga dengan rahmat. Dia nggak mau protes, ya Allah, dia merasa 300 tahun. Dia nggak mau, ya Rasul, saya mau masuk surga dengan apa? Dengan amal saya. Kata Allah, baiklah kalau memang mau ngitung-ngitung nggak apa-apa. Ini itu pertama yang dihitung nikmat mata. Nikmat mata. Ini nikmat mata. Jadi ibadat 300 tahun untuk mensyukuri nikmat mata saja belum berimbang, belum nikmat yang lain. Nah, yang lain berarti amalnya habis. Buat mensyukuri nikmat mata saja ibadat 300 tahun belum apa? Belum sepadan. Oleh karena itu kata Allah, kalau begitu masuk neraka sah. Nah, nikmat yang lain kamu belum syukuri. Akhirnya si hamba itu bilang, udah kalau begitu saya mau masuk surga. Itu. Jadi walaupun sebab masuk surga itu pakai amal wa soleh, yang berikan indah taufik dan hidayah siapa? Oh, seakan-akan itu masuk surga pakai apa? Rahmat Allah, bukan dengan apa? Dengan amal. Nah, kemudian tadi apa? Mandi kembang. Mandi kembang. Iya, orang memiliki bulan, orang nikahan, juga pakai adat mandi kembang pakai. Iya. Yang ditanya Air kembangnya itu. Air kembang buat wudhu atau buat mandi? Buat mandi. Mandi apa? Mandi kembang. Biasa lebih uredis. Cuma dicampurin pakai kembang kan pakai. Iya, yang ditanya bukan masalah air suci menyucikan air suci ya, bukan nih. Yang ditanya itu masalah akidah nih. Itu kan bukan fikih. Ya. Kalau masalah akidah saya tanya, digunakan tuh air kembang digunakan buat wudu gitu, atau digunakan buat mandi junub gitu. Buat mandi aja itu. Ada buat mandi aja. Jadi pertanyaannya bukan menyangkut masalah fikih, dia menyangkut apa? Akidah. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang mau kawin dimandiin air kembang, ya, karena diyakini, diyakini kalau mandi air kembang, ini bukan masalah akidah ini, masalah fikih. Itu. Kalau yang ditanya masalah fikih, saya mau tanya, kalau dicampurin air kembang, air itu berubah nggak? Kalau air itu berubah menjadi wangi, ya, seperti air mawar, air teh, ya, maka air itu berubah menjadi suci menjadi apa? Suci, nggak boleh digunakan buat wudu. Kalau memang ditanya dari sudut apa? Nah, kalau memang yang pertanyaannya bukan itu tadi. Ya, bagaimana hukumnya seseorang yang meyakini mandi air kembang, apalagi kembangnya 7 rupa? Nah, ini udah menyangkut akidah. Menyangkut apa? Akidah. Kenapa mesti 7? Ini banyak lagi falsafatnya. Karena begini. Pakai falsafah. Ini. Nah, ini masalahnya akidah. Kalau secara fikihnya makruh nggak pakai? Kalau secara fikihnya air nggak ada yang makruh, nggak ada. Air itu bisa dari suci menyucikan, bisa dari suci, bisa dari najis gitu. Kalau air itu nggak makruh, nggak ada. Kecuali air yang terjemur, mana tuh doang yang makruh. dicampurnya sama kembang yang kita tahu ini. Yang makruh cuma satu apabila terjemur tadi. Selain terjemur nggak ada airnya, hukumnya apa? Makruh. Yang ada apa? Suci menyucikan atau suci atau najis dari sudut itu. Tapi dari sudut akidah yang meyakini itu, jadi kita masih apa? Masih ada tidak murni akidah. Karena yang membuat kita membuat manfaat dan membuat kita sakit tidak lain sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena nenek moyang kita dulu, sebelum nenek moyang kita dulu masuk Islam, dulu masih ada nih, masih ada apa? Oh, masih ada sisa-sisa yang belum apa? Nah, adat-adat. Ini harusnya adat-adat kemodul ini kalau mau ada dasar kalau dihabisin. Jadi tidak boleh kita terpengaruh dengan falsafat. Oh, ini kelompok begini. Nah, orang yang ngerti falsafat kan orang yang ngerti. Oh, orang awam ketika pasti di dalam hatinya ada sesuatu. Bagi orang awam, ya. Jadi harus ya, dijauhi dari akidah-akidah seperti ini. Baik. Nah, sebelum kita tutup dengan tiga tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat tauhid hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.